Bagaimana Bapak dan Ibu, masih semangat kan? Seperti apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan modul 3.1, penyamaan persepsi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tadi sudah saya informasikan bahwa kita akan melanjutkannya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak dan Ibu coba tuliskan di LMS di ruang elaborasi pemahaman. Dari beberapa pertanyaan ada 5 hal yang perlu kita bersama-sama diskusikan di sini ya Pak dan Ibu. Yang mana pertanyaan itu akan saya coba bacakan satu persatu untuk menjadi bahan diskusi kita bersama. Pertanyaan yang pertama Pak dan Ibu seperti ini yang disampaikan. Haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Harus atau tidak? Silakan tulis di kolom chat room. Terima kasih sudah menuliskan seperti itu. Memang betul Bapak dan Ibu, sangat diperlukan. Jadi ya memang harus kan begitu Bapak dan Ibu. Di dalam penerapan disiplin positif dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasarannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu Pak dan Ibu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Seperti ini yang Ibu Bapak tuliskan. Apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip tersebut? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Menurut Ibu Bapak bagaimana? Silakan ditulis di kolom chatroom. Boleh ataukah tidak? Luar biasa ini Bapak dan Ibu. Hanya 1-2 orang aja yang jawab tidak. Terima kasih yang lainnya menjawab boleh. Memang Bapak dan Ibu, 3 hal prinsip tadi kan menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita kesampingkan. Tetapi jika kita tambahkan misalnya keputusan yang bertanggung jawab dan keputusan yang tepat sasarannya, kan boleh saja kan begitu. Selain apa yang kita pakai sebagai dasar untuk 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan itu, begitu Pak dan jadi betul dari teman-teman Pak Ibu yang menjawab dengan kata boleh. Kita lanjut berikutnya ke pertanyaan yang ketiga. Saya bacakan ya Bapak dan Ibu. Seperti ini yang dipertanyakan. Apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah yang menjadi dasar? Begitu Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah yang menjadi dasar? Nah, ada yang langsung bisa jawabnya? Silakan. Oke, Bu Isma, terima kasih Bu Isma, luar biasa ini. Ada yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Isma? Oh, Pak Tatang, terima kasih Pak Tatang. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bu Isma dengan Pak Tatang, dengan indikator yang kita tuju barangkali tidak jauh beda, kedua memberikan beberapa penekanan kan begitu Bapak dan Ibu. Tetapi kita melihat kan gitu, melalui pemahaman dan penerapan 4 paradigma, guru itu dapat menjadi sebuah hal yang menjadi catatan kita menuju pada agen transformasi yang efektif dalam ekosistem pendidikan. Nah, 4 paradigma dalam pengambilan keputusan itu kan mencakup konflik antara individu dan kelompok, keadilan dan belas kasihan, kebenaran dan kesetiaan, serta pertimbangan antara dampak jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah keputusan. Nah, ini Bapak dan Ibu menjadi jawaban di pertanyaan nomor 3.
Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Bunyinya seperti ini Pak dan Ibu. Dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan gitu, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, dan ternyata ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberikan sumbang saran? Masukan? Silakan Bapak dan Ibu. Boleh raise hand? Oke, Bu Ita, silakan Bu Ita. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Ita. Di sini ada Pak Yaya. Ada yang ingin ditambahkan Pak Yaya? Luar biasa juga Pak dan Ibu. Terima kasih Bu Ita, Pak Yaya. Mohon maaf teman yang lain barangkali tidak bisa kita berkesempatan untuk memberikan masukan secara langsung karena kita dibatasi oleh waktu. Tetapi perlu menjadi catatan kita untuk memberikan jawaban untuk soal nomor 4. Memang perlu kita lihat dulu kan Bapak dan Ibu, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Nah, berdasarkan perasaan atau intuisi, apakah ada yang salah? Nah, apa yang dirasakan bila keputusan tersebut dipublikasikan halaman depan koran? Apakah orang tersebut merasa nyaman? Nah, bila mereka tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika, namun sebuah bujukan moral. Inilah yang menjadi dasar pada saat mengeksekusi apa yang menjadi permasalahan tersebut. Jadi pada waktu dia mengelak, kan begitu Pak dan Ibu, kita klarifikasi berdasarkan apa yang menjadi catatan kita di dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang kelima. Seperti ini yang disampaikan Bapak dan Ibu. Bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita? Nah, tentu di sini banyak hal yang perlu kita pakai sebagai dasar pertimbangan, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sulitnya pengambilan keputusan saat kita menghadapi bujukan moral, sebab ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan tentu bertentangan dengan apa yang kita harapkan dalam proses itu. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menghindari rasa kasih sayang, rasa keadilan, kebenaran, kemudian ada toleransi, kan begitu Pak dan Ibu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini yang mendasari kita, sehingga ada dilema di sana menuju pada kondisi ke arah bujukan moral. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, supaya kita tidak merasa menuju pada proses itu dan ada ketidakpastian antara apa yang perlu dan harus kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mengatasi bujukan moral itu, tentu yang menjadi catatan kita adalah melalui apa? Melalui prinsip 9 langkah pengujian keputusan itu. Sehingga kalau sudah teruji berdasarkan itu, apa yang kita putuskan ke arah bujukan moral barangkali tidak lagi bertentangan dengan hati nurani kita. Demikian Bapak dan Ibu, 5 pertanyaan sudah kita jawab bersama-sama, sudah kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjut dengan hal yang lain terkait dengan apa yang perlu kita elaborasikan di ruang ini. Bagaimana Pak dan Ibu, masih semangat kan? Terima kasih.